di K-Pod SMP Karangturi. K-Pod SMP Karangturi, obrolan santuy. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Bu Eka akan memandu kalian di acara K-Pod kali ini bersama salah satu dari teman kalian yang saya impor dari Amerika. Ya, mari kita lihat, silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Roselyn Felis dari kelas 9C. Ya, Roselyn, selamat datang di acara K-Pod Karangturi ya. Roselyn, apakah Roselyn masih ingat materi pelajaran di bab 1 di semester 1 ini? Tentu masih ingat dong Bu, kita belajar tentang alat reproduksi pria dan wanita, kemudian sistem reproduksi manusia, seperti itu. Nah, menurut Roselyn nih, topik itu tuh sebenarnya menarik atau tidak? Sebenarnya tuh menarik ya Bu, bahkan saya ingin tahu lebih banyak, cuman saya tuh kadang malu Bu. Nah, berarti seperti topik kita hari ini dong. Aku mau tahu tapi malu. Nah, topik kita hari ini yaitu obrolan santai tentang kesehatan reproduksi remaja dan pergaulan yang sehat. Kali ini Roselyn tidak perlu malu-malu karena kita sudah kedatangan ahlinya. Ya, beliau sudah ahlinya karena beliau adalah seorang dokter. Mau tahu siapa beliau? Tunggu dulu Bu, saya mau ingatin ke teman-teman jangan lupa untuk like and subscribe. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, saya akan perkenalkan dulu dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang dokter ya, nama lengkapnya adalah Dr. Nyoman Suci Widyastiti, MKes SPPK K ya. Tempat tanggal lahirnya Semarang 23 Oktober 1970. Nah, kemudian saat ini beliau bekerja di instansi bagian patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karya di Semarang. Kemudian riwayat pendidikan beliau itu sangat panjang sekali ya, ternyata mulai dari tahun 1996 itu sudah lulus di kedokteran umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan ke Magister Ilmu Biomedik, konsentrasi imunologi, kemudian spesialis patologi klinik itu tahun 2004, kemudian ada program fellowship hematologi yaitu di Sydney, Australia. Kemudian 2010 kembali lagi fellowship hematologi lagi masih di Sydney, Australia. Kemudian 2012 menyelesaikan program doktor dari Universitas Airlangga Surabaya. Berikutnya 2021 ini sudah menyelesaikan konsultan sebagai konsultan di subspesialis hematologi UGM. Nah, sederetan jabatan yang sudah pernah beliau ampu adalah sebagai dosen bagian patologi klinik, kemudian dosen KSM patologi klinik di Rumah Sakit Dr. Karyadi, kemudian sekretaris program studi pendidikan dokter spesialis patologi klinik di universitas yang sama, ketua Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Undip, kemudian juga pernah menjadi sekretaris program studi doktor atau S3 di Ilmu Kedokteran Kesehatan di Fakultas Kedokteran Undip juga, kemudian ketua program studi pendidikan dokter spesialis patologi klinik Fakultas Kedokteran Undip dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, beliau juga pernah aktif sebagai wakil ketua PDS ya, Persatuan Dokter Spesialis ya, Patologi Klinik Cabang Semarang. Kemudian juga pernah menjadi anggota Komisi Ujian Nasional Kolegium Patologi Klinik. Nah, kira-kira dengan sederetan jabatan dan pengalaman beliau, semoga nanti bisa menjadi narasumber yang akan mencerahkan anak-anak sekalian pada topik pelajaran kita di bab 1 kali ini. Bu, tapi saya tuh masih jarang dengar nih kata patologi klinis. Itu kira-kira apa sih Bu? Ya, nanti kalau misalnya Roselyn nih mungkin masuk kedokteran akan tahu lebih dalam lagi ya. Tapi secara umum nanti kelas 9 itu akan ada cabang-cabang biologi ya, di pelajaran biologi. Nanti Roselyn akan tahu salah satu cabang biologi itu adalah patologi. Ya, mungkin istilah umumnya atau secara sederhana itu patologi mempelajari ilmu tentang penyakit. Nah, mungkin biar lebih jelas ya Bu, kita bisa langsung tanya nih sama pakarnya. Selamat pagi dokter, selamat datang di K-Pod Karangturi. Selamat pagi Bu Eka dan Roselyn. Ya, kali ini dengan saya Bu Eka, kemudian
Saya dengan Roselyn. Roselyn. Ini salah satu siswa kita. Hari ini dokter sehat ya? Sehat. Puji Selalu Tuhan. sehat, Ya. mantap. Kemudian tadi kan nama dokter panjang ya, kemudian pendidikannya juga sebegitu sederetnya panjangnya seperti itu. Kita panggilnya siapa ya dokter? Baiknya panggil Dokter Suci aja. Dokter Suci, oke, kita akan panggil Dokter Suci ya. Terus aktivitas sehari-hari dok? Aktivitas sehari-hari sampai hari ini sebagai dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, juga sebagai dosen sekaligus ketua program studi di program pendidikan dokter spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Undip, dan juga sebagai dokter spesialis patologi klinik di salah satu lab swasta di Semarang. Lab swasta, oke, wow. Gimana Keren Roselyn? sekali. Semoga nanti bisa memuaskan ya pertanyaan Roselyn bisa dipuaskan oleh dokter. Nah dokter, saya mau tanya nih, sebenarnya patologi klinis itu apa sih dok? Oke, patologi klinis. Jadi kalau kita bicara tadi, dokter Bu Eka kan mengatakan patologi tentang suatu kelainan penyakit. Sebenarnya kalau untuk dokter spesialis patologi itu ada dua. Jadi ada patologi anatomi dan patologi klinik. Untuk spesialis patologi klinik itu adalah salah satu sub dari program dari dokter spesialis, di mana dia memberikan perhatian khusus untuk diagnosis suatu penyakit berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang berupa cairan tubuh, misalnya adalah darah, urin, feses, kemudian bisa cairan pleura, cairan paru-paru, kemudian cairan yang ada di rongga perut, cairan sendi dan sebagainya, juga cairan otak juga kita melakukan pemeriksaan gitu ya, itu. Dok, ya. Nah dokter, dengan pengalaman sekian tahun ini, mungkin ada kasus yang pernah dokter temui atau pada usia remaja tentunya, karena kita sedang berbicara dengan remaja, mungkin dokter bisa sharingkan di sini. Oke, kasus banyak ya, karena ya mulai dari waktu pengalaman di koas, tentu kita waktu mahasiswa kedokteran itu juga terpapar, ada banyak kasus yang menarik, kemudian waktu dokter umum maupun sebagai waktu pendidikan di dokter spesialis. Nah, yang saya sangat terkesan, yang sama sih saya ingat sampai sekarang, ada satu kasus yang menarik. Jadi kasus itu adalah seorang wanita, sebenarnya sudah usianya mungkin walaupun tampilannya mirip remaja sih waktu itu, gitu ya, Dok, ya. tapi ternyata usianya itu sudah sekitar kira kalau tidak salah di 27 atau 28 tahun, yang datang dengan keluhan tidak pernah haid. Berarti Tidak cocok nih dok dengan topik kita hari Iya. ini ya, sistem reproduksi Tidak ya. pernah haid, dan ternyata itu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan penunjang yang lain di USG, dan ada tes darah maupun tes genetik, itu ternyata diagnosisnya itu cukup kompleks. Jadi ternyata memang kita untuk seorang wanita yang tidak pernah haid sebenarnya harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai usia 27-28 tahun. Jadi ternyata waktu itu yang bersangkutan tidak periksa karena tidak tahu. Jadi dia merasa wajar nggak, belum umur segini nggak apa-apa ya, gitu. Jadi itu ternyata penting juga kita itu sebagai, kalau kita sama-sama perempuan dia bertiga, jadi harus tahu itu, harus tahu bahwa secara wajar itu kita memang harus pada usia pubertas memang harus ada mengalami menstruasi. Iya, berarti cocok dengan topik kita hari ini ya, Roselyn, sistem reproduksi. Kita juga membahas tentang siklus menstruasi, dok. Nah, kalau begitu berarti ternyata penyakit genetik itu juga ada ya, dok, kaitannya sama menstruasi ya, yang dari genetik itu ya? Ada kelainan genetik pada pasien yang kemarin, yang tadi saya ceritakan itu pada saat diperiksa di USG ternyata tidak mempunyai rahim. Gitu. Padahal kita udah ketahuan dari rahim. Jadi baru ketahuan pada saat di USG itu sudah usia 28 tahun, dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan genetik memang ada kelainan genetik. Jadi pemeriksaan lebih lanjut ternyata memang ada. Jadi kadang kita tidak berpikir sampai ke sejauh itu, dianggap wajar-wajar aja gitu ya. Itu ngeri juga ya, Roselyn merasa ngeri nggak? Kalau orang-orang ngeri juga baru tahu ya. Nah,
Berarti kalau begitu misalnya nih anak seusia Roselyn itu juga harus aware juga ya dok ya, supaya kita jadi tahu nih sebenarnya kita normal atau enggak. Tapi kalau misalnya tandanya nih, kalau seusia Roselyn itu untuk seorang wanita kaitannya dengan reproduksi, tanda normalnya apa dok? Sudah menstruasi mungkin atau bagaimana? Jadi sebenarnya kita mengetahui mulai pubertas itu kan ada yang tanda-tanda primer dan tanda sekunder. Bu, pasti Roselyn juga sudah mendapat nih dari Bu Eka sebenarnya nih. Jadi kalau yang primer memang pada wanita ditandai adalah mulai menstruasi. Gitu. Dan pada pria mulai ada mimpi gitu, mimpi basah. ya. Sedangkan yang sekunder bisa dilihat pada wanita mulai tumbuh tanda-tanda kelamin sekunder itu mulai payudara mulai rasa kemeng ya mulai pertama kali mulai tumbuh. Ada pria yang laki-laki mulai ada kumis, ada janggut dan mulai jerawatan ya. Wajahnya berminyak. Kemudian suaranya berubah. Suaranya pasti berubah. Yang tadinya paduan suara cengkling suaranya kemudian tahu-tahu berubah. Itu tanda-tanda sekunder ya dok, berarti ya dok. Nah itu tadi kan kita harus aware tentang hal-hal itu dok. Kemudian kira-kira nih yang perlu diperhatikan hal lain atau yang perlu dirawat mungkin ada yang khusus enggak dok? Nah ini jadi yang gini, jadi seringkali kita itu memperhatikannya adalah yang tampak ya. Yang ngumpet terselip ditutup tuh kita orang kan nggak lihat gitu ya, nggak peduli karena nggak kelihatan ngumpet ditutupin terus gitu ya, malu gitu. Seringkali kita masih ingat kalau misalnya gosok gigi, ingat cuci muka, ingat mandi, ingat, tetapi tentang memperhatikan kesehatan organ reproduksi itu ternyata juga masih banyak yang abai atau kurang perhatian. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini saya bedakan ya antara laki-laki dengan perempuan nggih. Kalau pada perempuan itu diperhatikan bahwa sebenarnya di organ kewanitaan itu sudah terbentuk suatu lingkungan yang memang yang bisa tumbuh di situ sebenarnya adalah bakteri yang baik. Oh gitu. Dengan tingkat normal ya. Iya, flora normal istilahnya ya. Masih ingat pelajaran itu. Di SMP ada ya bukti flora normal. Sedikit, kalau flora normal sedikit ya. Jadi ada flora normal yang dia harus pada pH atau keasaman tertentu. Jadi membersihkan organ wanitaan gitu itu harus cukup sebenarnya dengan air yang bersih. Cukup dengan air yang bersih. Jadi untuk menjaga supaya flora normal itu bisa terjaga dengan baik. Dan yang diperhatikan lagi adalah arahnya. Arahnya ini sering salah arahnya. Jadi karena di belakang itu deket itu ada yang lebih kotor kan, ada yang kumannya berbeda gitu. Jadi dia ada jenis-jenis kuman yang di saluran cerna, yaitu keluar lewat anus. Jadi andai kata kita membersihkan organ kewanitaannya arahnya salah, maka bisa terjadi pencemaran di situ. Jadi kuman atau bakteri yang ada di anus itu bisa jadi harus arahnya adalah menyiramnya adalah dari depan ke arah belakang. Dari depan ke belakang ya. Kemudian dengan air yang bersih dan jangan lupa sebelum dan sesudahnya seperti yang COVID nih cuci tangan. Harus cuci tangan. Pakai sabun tentunya ya. Kalau organ kewanitaannya tidak disarankan menggunakan sabun yang macam-macam, pewangi macam-macam. Sebenarnya cukup dengan air yang bersih dengan air bersih. Ya, sebaiknya mengalir. Air bersih mengalir, kemudian setelah itu cuci tangan, arahnya juga. Kemudian juga setelah itu dikeringkan. Jadi sering ada yang lupa nih. Jadi keringkan, buru-buru gitu. Harus dikeringkan. Keringkannya itu dengan bahan yang lembut, misalnya tisu boleh atau handuk tuh harus yang lembut, kemudian kering. Setelah itu menggunakan celana dalam itu adalah disarankan celana dalam yang sirkulasi udaranya bagus.
Oh, gitu. Jadi supaya Itu ada tidak sirkulasi terlalu udara. lembab di Iya. situ karena ada berisiko nanti tumbuhnya kuman atau bakteri. Jadi Oh, itu yang gitu harus ya. diperhatikan. Kemudian tambahan lagi ini agak panjang nih kalau Iya. perempuan nih. Nggak apa-apa, Karena Dok. Ini pada kan anak-anak mendengarkan nih biar mereka Iya. tahu. Jadi selain itu juga kalau pada anak perempuan itu kan juga ada siklus menstruasi. Nah, perawatannya itu akan menjadi berbeda pada saat menstruasi. Yang diperhatikan adalah harus menggunakan pembalut pasti ya. Pembalut, Nah, ya. pembalutnya dipilih yang nyaman, yang tidak kadang ada yang malas itu mestinya Ganti gitu ya. gantinya maksimal itu 6 jam. Itu mau itu ada banyak atau sedikit itu paling lama 6 jam itu harus Paling sudah lama ganti. 6 jam ya, Dok, Harus berarti ya, diganti. 6 Sebaiknya ya lebih 3 sampai 5 kali per hari itu diganti, atau kalau sudah rasanya basah itu Basah. harus segera diganti. Dan sebelum memakai pembalut yang baru dibersihkan dulu, diguyur, dibersihkan dulu, gitu baru ya. kemudian menggunakan pembalut. Dan dipilih yang pembalut memang nyaman. Ada beberapa orang yang memang alergi yang terhadap parfum, terhadap Sensitif ya. Ya, iya sensitif, kadang ada sensitif parfumnya. ya, ada parfumnya atau bahannya yang ada supaya penampungnya banyak, kadang ada pelapis plastiknya, Oh, iya. ada yang alergi Oh, itu iya, ya dipilihlah yang nyaman, yang memang yang Yang sesuai, yang sesuai, yang ya. nyaman dan itu nyaman Biar digunakan. tidak mengganggu aktivitas gitu Iya, ya, Dok. dan juga sering-sering ganti lah, Sering-sering sering kali ganti. itu. Ya, tadi berarti catatannya sering-sering ganti. Iya. Iya, Kalau jadi misalnya jangan menstruasi. mikir ya nggak apa-apa, seharian juga nggak apa-apa, jangan seperti itu karena maksimal itu 6 jam itu basah atau kering harus diganti. Jadi karena Oh, itu gitu. kesehatan. Nah, kalau pada yang laki-laki, nah ini yang sering lupa nih. Laki-laki itu tetap saja bahwa setelah buang air kecil harus dibersihkan pakai air. Tetap dibersihkan Tetap ya, harus laki-laki juga dibersihkan. tetap. Jadi Oh. seringnya enggak begitu langsung lewat Ya, gitu. kadang-kadang Oh, laki-laki iya. dianggapnya nggak usah Iya, dibersihkan, tapi dan itu tetap iya, ya, Dok. Itu tetap. memang ada alasan medisnya gitu ya. Iya, karena apapun juga itu kan dalam urin ya nanti akan bisa tumbuh kuman-kuman kalau nempel di situ. Harus dibilas, dicuci, diguyur dengan air yang bersih, sebaiknya mengalir. Khusus lagi pada anak laki-laki itu juga dipastikan bahwa menggunakan juga celana dalamnya tidak terlalu ketat supaya nggak terlalu panas itu dan supaya nggak sumuk di Biar nggak situ. sumuk ya. Iya, ada alasannya sih kenapa nggak boleh sumuk di situ. Tapi gitu nanti ya, kita Dok, akan ya? diskusikan Oh, lebih iya. lanjut. Iya. Baik, Oke. terima kasih dokter penjelasannya. Nah, dari tadi kan kita sebenarnya masih di awal nih, tapi kita sudah membahas yang serius ya tadi ya. Ya, tapi mungkin Roselyn kan bisa jadi tahu nih Oh, iya. bahwa seorang wanita itu misalnya ganti pembalut itu misalnya sehari itu nggak boleh hanya satu saja ya, Dok ya. Berarti misalnya sekitar 2 jam sampai 6 jam harus ganti gitu ya. Kemudian untuk laki-laki supaya kalian tetap sehat atau menjaga kesehatan reproduksinya kan tadi kata dokter setelah pipis gitu harus dibersihkan juga ya. Yang kadang-kadang laki-laki beberapa ini anak-anak mungkin memang ada yang perlu dikasih tahu kadang gitu. Nah, Roselyn, kan kita sudah membahas yang serem, agak serem ya tadi ya di awal, kemudian serius. Nah, bagaimana kalau kita santai sejenak? Mungkin Roselyn ada ide? Saya ada permainan nih untuk Bu Eka dan dokter. Nah, permainannya itu nanti kita menyebutkan sinonim kata bagian-bagian tubuh kita. Bagian tubuh Misalnya, kita ya? Iya, misalnya nih saya sebut kata mata. Mungkin sinonimnya dalam bahasa Jawa tuh moto, Oke. meripat, atau Ya. dalam bahasa Inggris juga boleh, eyes gitu. Mungkin kita bisa langsung coba aja kali ya. Ya, oke, coba Roselyn contohnya seperti apa? Nah, tapi saya kasih tahu dulu nih, kalau nggak bisa ngelanjutin, ada hukumannya. Wow, hukumannya apa dong? Hukumannya nanti sesuai undian yang diambil. Oke, siapa takut? Siap ya, ya? dokter? Siap Bu Eka? Siap Oke, dokter? siap. Oke, yang kita mulai ya. Dimulai dari saya. Berarti Kak. dari Roselyn nanti Iya. ke Bu Eka ya? Iya, ke Bu Oke, Eka, terus ke ke dokter. dokter. Oke. Oke, saya nggak bisa jawab. Mudah-mudahan hukumannya nggak jelek-jelek Oh. amat. Oh iya. Nggak push up, yang pasti nggak push up dokter. Iya, nggak push up, saya pingsan nanti di sini. Oke, kita mulai ya dari saya. Kata telinga. Kuping. Ir, Oke. Oke,
Saya apa lagi ya Silakan, ini? Roselyn, berikutnya. Aduh, apa lagi ya? Aduh, ini waktunya Gimana dong, habis ayo ini. Roselyn, ya waktunya habis ya berarti ya. Berarti hukumannya kamu dong sekarang. Iya nih, saya Ya. kena hukuman ini. Saya ambil Hukumannya apa? undian ya. Oke, ada undiannya. Silahkan Nah, Roselyn saya dibuka ambil. Semoga hukumannya. yang baik-baik ya. Push up, push up, push up. Salah. Ternyata dokter juga ya, kita senang ya sudah sama Waduh, dokter hari ini. ternyata undiannya menunjukkan muka jelek. Wah, muka jelek. Wah, Aduh, Roselyn udah muka jelek cantik-cantik. ini gimana? Gak apa-apa, kamu kan hari ini pakai masker nih, jadi Iya. jelekmu gak kelihatan. Ya udah. Tetap muka jelek gimana? Itu muka jelek, udah paling jelek ya itu ya. Wah, ya Udah paling jelek ya. Udah jelek ini Oke. saya. Nah, berikutnya Jeleknya tetap cantik, Ya, curang ya. itu. Saya kebutuhan masker tadi ya. Oke, berikutnya berarti saya ya sebutkan Iya, ya. boleh. Oke, saya akan karena ini kan tadi topiknya sistem reproduksi Iya, ya. oke. Saya akan sebutkan payudara. Susu. Apa lagi ya? Oh, Tete. Apa ya? Ayo, Bu Eka. Ternyata kali ini Iya, saya nggak bisa ternyata lanjutkan. nanti Oke, habis, Bu. oke, siap. Saya akan ngambil undian. Iya, Oke, silakan saya ambil ambil undian dulu. ya. Iya. Oke, mungkin kamera bisa dilihat saya ambil undian ini. Aduh, apa ini ya? Hadiah. Wow, muka cantik. muka Berarti saya cantik. beruntung dong. Mestinya tapi saya pakai yang dapat masker. itu. Oh, Oh, iya, iya. Mau dapat hukumannya gitu. muka cantik ya. Oke, saya akan tunjukkan muka cantik saya. Ini saya lepas dulu ya. Oh, maskernya nggak boleh ya? Waduh. Siap ya, tetap nggak Langsung kelihatan. bersinar. Ya. Oke, berarti saya udah kalah nih. Selanjutnya dokter yang menyebutkan. Saya apa ya? Ke bawah lagi, Dok. Saya memulainya karena Bu Eka yang memulai tadi istilah, saya memulai istilah juga. Penis. Oke, oke. Nah, baik. tuh. Oke. Apa ya? Oh, burung. Oke, saya berikutnya titit. Ini pegang ini. Istilah yang ngetrend sekarang, Apa, Dok? Mr. P. Oh ya, Mr. P betul. Benar-benar. Oke, Roselyn. Aduh, saya kok udah disebutin semua ini. Saya apa ya? Ayo, 1, 2, 3. Yeah. Waktunya habis dong, Roselyn. Ya, saya kalah lagi. Ya, Ini kamu saya kalah ambil lagi. nih. Ya, oke. Saya Masih deg-degan ada ini kalau ada ambil ya. undian. Ya wajah cantik udah habis Oh, soalnya. nanti wajah manis. Nanti kalau dokter boleh wajah manis. Gimana ini? Enggak, ini enggak cantik lagi dong, udah keambil Aduh, cantiknya. gimana nih, saya deg-degan nih. Wah, senam muka. Wow, Senam senam mukanya muka. Karena kita menunjukkan muka, jadi silakan mukanya diajak senam. Gitu ya. Udah ya. Yeay. Oke, baik. Roselyn, gimana? Masih mau lanjut? Kamu udah kalah 2 kali nih. Oh iya, ini saya kalah terus sih. Makanya nggak mau lanjut pasti. Nah, iya. Udah kapok. Iya, udah kapok ini saya. Kayaknya saya nggak lanjut ya, Bu. Soalnya saya mau tanya nih ke dokter tentang organ-organ reproduksi. Oke, berarti gamenya cukup ya. Cukup. Ya, oke, baik. Dokter, kalau candaan seperti tadi ya, kadang-kadang kan anak itu bercanda atau guyonan dengan menggunakan istilah-istilah seperti tadi ya. Roselyn kan mewakili anak-anak nih, teman-temannya tadi ya. Itu kira-kira menurut dokter itu bagaimana, dokter? Oke, ya usia seperti Roselyn gini ya, Iya. memang itu usia pubertas itu memang usia di mana dia mulai mengeksplorasi segala macam, dia ekspresi dan dia rasa keinginan tahuannya itu lebih besar. Iya. Besar terhadap keinginan tahuan yang besar tidak hanya terhadap organ tapi juga perilaku seksual. Oh, gitu ya. Dok. Jadi itu Organ pada masa perilaku juga. pubertas itu memang seperti itu dan memang mungkin bukan karena zamannya Roselyn ya. Jadi lu Saya ada juga, ya, ya, Bu Eka juga kan. Bu Eka Betul. pasti juga. Walaupun malu-malu tadi Iya. Roselyn jujur loh, pengen tahu nih Teman-teman, sebenarnya ya, kamu malu. teman-teman saya juga dulu sering seperti itu, kemudian melakukan tidak selain tadi istilah yang lazim, mereka juga punya istilah-istilah yang tidak lazim, Oh, istilah gitu. daerah atau lokasi Iya. tertentu. Padahal kadang dia mau menciptakan istilah sendiri yang kita juga nggak tahu itu yang ngerti antar mereka. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang organ reproduksi ini, kalau saya misalnya kami di bidang kedokteran itu adalah kita membicarakan ini adalah secara ilmiah, jadi Oh, tidak gitu. untuk iya. bahan Bercandaan. untuk bercandaan. Iya. Apalagi kemudian saya masih ingat pada saat waktu saya hampir lulus SD Iya. itu kemudian menyebut organ seksual tersebut
dengan kemudian membuli, tujuannya membuli teman. Jadi tujuannya untuk membuli. iya, jadi itu saya rasa tidak tepat karena Oke. sekali lagi itu bukan yang tepat ya buat Iya. dicanda, Iya, bahan bukan bercandaan untuk dan untuk bercandaan, dibulian ya. juga nggak tepat Iya. karena kita berbicara bahwa ini adalah sesuatu yang ilmiah ya, mestinya kita betul. juga mengetahui Kalau hal-hal yang baik di dan pelajaran bagaimana boleh menjaga. gitu ya, Dok, Iya. Dokter? Oke. Tapi kalau untuk bercandaan itu dan Jangan. kadang trauma loh sampai sekarang yang trauma dibully itu itu ya, trauma benar-benar. tuh. Trauma ya. Oke. Trauma Trauma, juga. jadi Jadi gitu ya, Dok ya. Iya. Kalau di Iya. pelajaran atau forum ilmiah gitu Iya, boleh ya, memang iya, istilahnya itu iya, ya, Dok ya. iya. Kalau nggak gitu istilahnya nanti Bu Eka nggak bisa ngasih Ya, nggak materi bisa. pelajaran. Ya, betul. Ya, nah itu anak-anak kalau guyonan seperti tadi ya yang kita contohkan tadi itu ternyata ya itu tidak terlalu dibenarkan atau agak keliru ya. Itu menunjukkan karakter kalian yang nggak baik karena istilah-istilah tadi adalah sebenarnya istilah-istilah ilmiah, tetapi untuk guyonan itu karena itu area privasi tentu saja jangan kalian lakukan. Jadi akan berbeda kalau kita misalnya sedang membahas istilah-istilah tersebut dalam konteks ilmiah, itu diperbolehkan ya, Dok ya, kira-kira seperti itu ya. Mumpung ini ada dokter, mungkin Roselyn ada yang mau ditanyakan lagi sama Nah, dokter? sebenarnya tuh saya mau tanya ini nih. Dokter kan tadi bilang ya dengan santai kata penis gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya, Dok, berarti? Gini, untuk mengatakan nggak apa-apa atau apa-apa itu tergantung konteksnya. Oh, iya. Nah, Iya, tadi iya, kan iya. tadi kita sudah bicarakan juga bukan untuk satu bahan untuk bahan Bercandaan. bercandaan dalam situasi yang tidak tepat gitu. Jadi kalau kita mendiskusikan misalnya tadi saya dari awal juga bilang organ reproduksi pria, kemudian saya menerangkannya adalah penis, kemudian bagaimana Membersihkannya. membersihkannya. Nah, itu adalah satu ranah yang memang kita harus menjelaskan itu. Iya. Tetapi tentu saja tidak menjadi bahan bercandaan untuk antar Iya. kalian itu. Oh, gitu Itu ya. yang dimaksudkan. Jadi Iya. istilah-istilah itu memang istilahnya itu gitu ya. Kalau pelajaran ya kita sebutnya Iya, itu. Ya. iya, Jadi soalnya harus kalau lihat kalau kondisi. yang menyebutkan istilah yang lain kadang persepsinya juga Beda. akan berbeda Iya, dan benar-benar gitu. tiap populasi, tiap masyarakat lingkungan tertentu juga memberikan istilah yang Iya, berbeda-beda betul, kan. daerah ya. Jadi Iya. sebenarnya saya yakin nanti ini kalau disiarkan juga ada yang tadi tebakannya kan kalian berdua salah kan Iya, kalah karena yang nggak tahu lainnya- istilah. Iya. Betul. Tapi bisa saja penontonnya Iya, tuh lebih punya tahu. istilah loh. Oh, iya. Dia Iya, punya betul. istilah-istilah lain yang kita nggak Iya, tahu karena betul, memang Dok. banyak sekali Iya, istilah yang kita istilahnya. tidak tahu. Oh, gitu. iya. Jadi itu tidak tepat sih sebenarnya kalau kita Untuk memberikan bercanda. istilah-istilah untuk Istilah-istilah candaan kondisi itu. ya, Dok. Iya, Oke. Ya. Nah, Dok, saya juga mau tanya nih. Biasanya kalau seusia saya ini kalau olahraga kan suka pakai celana ketat gitu. Nah, menurut dokter gimana? Oke, untuk celana yang ketat. Nah, ini ada perbedaan ya resiko atau konsekuensinya pada kalau saya bicara losan itu pada Iya. perempuan ya, Iya, tapi iya. juga ada resiko juga pada yang laki-laki. Oh, gitu. Jadi kalau pada yang perempuan menggunakan pakaian yang utamanya adalah celana yang ketat. Dan kita ingat bahwa organ reproduksi kita itu tadi sudah saya katakan ya ada flora normal yang hidup di situ. flora normal. Nah, kemudian apabila terjadi di situ terlalu lembab, kalau terlalu ketat kan panas, lembab, gitu ya. gerah gitu ya. Apalagi kemudian habis olahraga, Iya, kemeringat, keringetnya aduh, ya. wes gobios pokoknya. Iya, Sudah saya gobios biasa. seperti itu dan kemudian lupa tidak mengganti, kemudian tidak langsung membilas, tidak langsung mandi. Konsekuensinya adalah akan banyak bakteri, jamur yang bisa tumbuh karena lingkungannya sesuai gitu. Lingkungannya sesuai karena lembab, Lembab, tadi ya, Dok, panas, ya. sangat itu Iya. udah buh langsung keluar. Jadi Jadi nanti lebih banyak cepat senang gitu. iya, itunya ya, jadi tumbuhnya. makan memicu karena itu tidak disarankan sebenarnya. Jadi menggunakan ketat kalau memang terpaksanya gitu. Iya. Waduh, ini adanya celana sesek gitu. Adanya nih semua lainnya dicuci cuma satu celana yang sesek gitu. Ya itu harus segera kalau memang itu dirasa lembab ganti. Oh, ganti. Panas sumuk Jadi ungkap kata kena kuncinya keringat ganti. harus ganti dan gitu gunakan ya. pakaian dalam yang memang maksudnya dapat menyerap keringat dengan baik. Oh, Kemudian baik. aliran udara itu juga
baik. Jadi Iya. jangan menggunakan yang memang kita di tropis tuh gampang keringet ya. Jadi jangan yang menyerap keringetnya Iya. sampai gobios di situ. Kan Seperti kadang itu. nih dok, orang tua lama ya, kadang kan sehari itu yang penting kamu ganti celana pagi dan sore setelah Iya, mandi mandi gitu. gitu. Sebenarnya itu bukan aturan yang baku ya dok ya, kalau begitu ya. Nah, pagi Aturan. dan sore kalau aturan baku, kalau tidak ngapa-ngapain Iya. cuman apa gulang-guling di rumah, nggak ngapain, cuman jalan ke kamar tamu ke belakang, Iya, keringetan. kayak zaman WFH ini toh. Iya. Jalan ke depan, motor di rumah cuman dari dapur Iya, makan ya 2 kali sehari nggak Nggak masalah. apa-apa ya, nggak Tetapi kalau kemudian 2 kali kemudian di WFH di Aktivitas. apa di rumah saja, tetapi kemudian acaranya waduh Olahraga. di rumah punya sepeda stasioner, pagi Iya. sepeda stasioner, malam kemudian ternyata wah ada basket, dia lem pakai Ikut basket. basket. Cuma dua kali sehari, gantinya ya gobias, lembab semua, harus diganti kalau memang sudah lembab. Dan itu juga pada laki-laki nggih. Oh, iya, Karena sama laki-laki ya, Dok. lebih berisiko sebenarnya, Oh, gitu. karena laki-laki itu maaf itu ada organ yang penting di situ yang memproduksi spermatozoa. Masih ingat? Iya. Oh, iya, masih Masih ingat. ingat ya? Nah, ini pelajarnya Bu Eka tuh harus tahu itu. Kalau saya nggak tahu nanti saya dihukum Bu. Hukumannya tambah ya. Iya, lumayan tambah. Nah, itu pada ya itu adalah testis. Testis itu memang diciptakan oleh Tuhan, itu diletakkan di luar. Oh, Dan gitu. kenapa Ada tidak di alasannya. dalam tubuh? Itu kan Iya. mestinya organ penting, kenapa tidak di dalam Iya, iya. perut gitu? Iya. Karena memang untuk terjadinya terbentuknya spermatozoa yang bagus itu membutuhkan suhu yang Oh, rata iya. itu lebih rendah dibandingkan suhu tubuh Suhu tubuh kita. lainnya, ya. Masih ingat ya? Roselin? Iya. Jadi kalau ternyata tujuannya ditaruh di luar supaya lebih adem, Iya, tapi kok ternyata malah ditutup rapat, Iya. diangetin pakai celana ketat, dikekep Dikekep, ya, ya. itu ada panas risikonya. saya, ada risikonya. Jadi suhunya menjadi lebih panas. Lebih Makanya panas. disarankan tidak menggunakan Oke. pakaian yang dalam yang terlalu ketat, Ketat, ya. atau panas Panas lengkap gitu di ya. situ. Baik. Dan harus suhunya juga harus dijaga. Dijaga ya. Kesehatan Benar-benar harus dijaga reproduksinya ya. ya. Ya, dokter tadi kan untuk wanita juga sudah dijelaskan ya, menstruasi itu kalau misalnya lagi menstruasi nih sehari kan pembalut itu harus ganti sekian kali gitu ya. Nah, tapi nih yang berkembang sekarang ya, yang mungkin saya baca beberapa artikel ini kan mulai berkembang, ada yang menggunakan tampon dan sebagainya. Itu kira-kira aman enggak, Dok? Oke, tampon cara penggunaannya itu berbeda kalau untuk Iya. tampon. Iya. Kalau Mungkin saudara Roselin belum pernah pakai ya tampon ya. ya, tampon ini karena kita membicarakannya untuk murid-muridnya Iya. Bu Eka nggih. Masyarakat di Indonesia itu masih ada sesuatu yang sangat dijaga. Iya, betul. Nggih. Iya. Dan tampon ini memang penggunaannya dia masuk ke dalam organ reproduksi, itu Dimasukkan. Jadi kalau pembalut itu kan dia seperti luar ya. celana, itu ditempelkan Iya. di celana, kemudian kita pakai. Sedangkan tampon itu semacam pembalut tetapi dimasukkan untuk nyerap di dalam. Nah, Iya. itu kalau untuk di luar negeri itu tidak terlalu menjadi masalah karena Iya. mereka tidak terlalu Urusan. urusan tentang hal itu. Tapi dia tidak peduli. Nggak Tapi peduli. di Indonesia ini tidak, itu memang belum, makanya kenapa tidak terlalu populer Iya, di tidak Indonesia. populer. Andai kata itu nanti memang sesudah berumah tangga, Iya. kemudian berkeluarga hendak menggunakan tampon, prinsipnya kita harus tahu bahwa tampon itu sebenarnya ya pembalut yang di Oh. dalam. Artinya apa? Nggak kerasa, wah nggak ada cairan di luar. Tapi kalau sudah lewat 6 jam lah, Iya, mekrok malah kan? gitu ya. Di dalam nanti itu juga susah akan mengeluarkannya ya. tetap akan Iya. penuh di dalam. Jadi itu harus tetap aware, kita memperhatikan. Kalau memang banyak ya kita harus segera rajin ganti, sama Berarti lebih prinsipnya. amannya pakai pembalut aja ya, Dok ya. Ah, Lebih itu simpel prefer. ya. Kalau di luar negeri lebih prefer Iya, tampon kelihatannya beberapa karena mereka ya di luar mikir-mikir negeri. praktis sih. Iya, seperti mikir itu. praktis, iya. Iya, dan mereka tertib ganti. Iya, betul. Kita Iya. kalau di tempat kita tuh Kalau- sering lalinan, sering lupa. Sering nggak juga Nggak Pak, peduli Nggak mau 6 peduli. jam, Nggak apa-apa. nggak apa-apa, Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Itu Gitu ya. beresiko untuk infeksi Oh, sebenarnya. infeksi. Oh Iya, ya, karena bisa tumbuh infeksi kuman kan juga. kalau lebih dari Iya, 6 bener. jam Iya. gitu. Nah dok, tapi saya tuh juga sering dengar nih istilah keputihan itu sebenarnya apa ya dok? Oke, keputihan.
Walaupun sekarang trennya pakai pemutih gitu, pakai suntik vitamin C, glukola, apa macam-macam ya, nah itu tren banget itu. Apa kosmetik yang bikin putih, keputihan istilahnya beda. Jadi putih itu bagus, keputihan tidak bagus itu ya. Ya putih bagus tapi kemudian nggak bagus. Istilahnya adalah istilah awam ya. Kalau istilah di kedokteran kita bilangnya lekore. Ya memang terjemahannya leko itu putih mungkin ya, jadi keputihan gitu. Itu adalah memang suatu tanda atau gejala, itu adalah keluarnya cairan dari organ reproduksi wanita. Nah, itu adalah hal yang wajar kalau itu berkaitan dengan siklus hormonal. Misalnya orang sedang stres itu, kalau stres, waduh aku cairannya jadi keluar banyak. Basah ganti baju, ganti celana berapa kali sehari. Kemudian juga menjelang haid kadang juga menjadi seperti itu. Nah, kita yang penting adalah Roselyn, Bu Eka itu bisa membedakan antara ini adalah lekorenya atau keputihannya ini adalah yang normal. Yang fisiologis lah istilahnya, itu fisiologis artinya normal. Benar nggak ada apa-apa, itu wajar-wajar gitu. Dengan yang patologis itu yang memang adalah suatu kelainan. Yang ada masalah. Jadi misalnya banyak sekali dan yang sering adalah baunya beda. Gitu ya. Jadi bau itu macam-macam, ada yang berbau asam karena ada jamur kandida, kemudian bisa ada yang baunya malah seperti ikan, amis gitu, amis. Dan yang penting itu yang kita tahu bahwa itu yang pada kondisi yang tidak normal itu menimbulkan gejala panas, gatal, dan seperti itu, dan itu memang perlu harus segera periksa ke dokter. Itu ya, kata Bu Chandra, harus ke dokter ya. Kalau untuk apabila ada gejala-gejala yang memang ke arahnya itu adalah hal yang tidak normal. Jadi kalau nggak banyak dan nggak bau, nggak gatel itu dan ternyata saya kok setiap kali mau haid keluar inilah. Tapi kalau nggak ada hal yang lainnya, ya itu adalah hal yang normal. Tapi kalau ada nanti gejala tambahan, ada gatel, panas, macam-macam, baunya enggak ini dan terlalu banyak, maka sebaiknya datang ke dokter, periksa ke dokter. Untuk yang wanita kalau ada keputihan yang tidak normal ya Dok ya, harus periksa ke dokter ya. Ini buat Roselyn dan teman-teman yang wanita. Nah Dok, tadi kan kita sudah bicara yang untuk wanita ya, kita beralih ke yang laki-laki mungkin ya atau pria. Di masyarakat itu kan berkembang ada beberapa istilah nih Dok, kita nggak tahu ya apakah ini mitos atau secara ilmiah itu ada. Jadi ada beberapa istilah, misalnya sunat itu untuk kesehatan. Nah kemudian ada nih istilah penis bengkok, kemudian penis pendek kecil, kemudian ada juga disfungsi penis misalnya. Itu gimana Dok? Secara kedokteran atau ilmiah gitu? Ini pertanyaannya borongan. Bonus ya Dok. Borongan, saya harus ingat-ingat satu-satu. Satu-satu ya Dok dulu ya, borongan. Satu dulu tadi tentang sunat untuk kesehatan. Jadi kalau pria yang sunat, jadi gini, secara normal pada kita bicara di ilmiah ya, jadi boleh tuh saya sebut penis ya. Penis boleh. Penis itu ada kulit yang menutupi bagian kepalanya. Mestinya kalau seorang laki-laki itu nanti itu merawat dengan baik, pada tadi sudah saya sampaikan ya, kan harus setelah buang air kecil itu dan setelah berkeringat banyak itu mestinya bagian penutupnya itu ditarik ke belakang dan kemudian dicuci, dibilas. Gitu. Karena akan banyak sekali kotoran yang nyelip di situ. Ya. Dengan kitan itu memotong yang area yang menutup nyelip sehingga lebih mudah bersihkannya. Lebih mudah bersihkannya. Jadi andai kata pada anak-anak yang belum kitan itu harus diajarkan bahwa memang kulupnya yang itu tutupnya itu harus ditarik ke belakang dan dibersihkan. Gitu. Jadi pengalaman saya mungkin di luar negeri karena menjaga tingkat kebersihan lebih baik mungkin tidak terlalu banyak, tapi pengalaman saya karena kebetulan saya juga sering mengasisteni yang kitan. Pada saat kitan itu ternyata pada saat kita buka itu banyak sekali kotoran di situ dan kita harus bersihkan di Indonesia ya.
Jadi harus bersihkan dulu sebersih-bersihnya baru kita bisa melakukan operasi yang hitan Ya, itu. jadi Jadi bagi anak laki-laki iya, harus tahu ya dok iya, itu ya harus sejak bersihkan, dini. jadi harus bersih ya. bersihkan Ya, gitu jangan karena malas, nyelip, teman-teman. jadi nyelip itu, yang Bisa nyelip itu mengingatkan. harus dibersihkan. Iya. Jadi itu yang sering lupa, apalagi jangankan membersihkan selipan, yang tadi saya sampaikan Kelihatan. habis buang air kecil kan jarang sekali Iya, yang kemudian jarang disiram sekali. pakai bilas pakai air, Jadi mestinya tahu harus nih ya tetap sekarang harus itu dibilas. ya. Kemudian Yang tadi kedua ada apa? istilah penis bengkok itu dok. Nah, penis bengkok. Nah, gini. Kadang itu tadi saya katakan bahwa usia pubertas itu membuat seseorang itu lebih ekspresif untuk mengeksplorasi, Ya. mengeksplorasi organ seks, tentang organ seksual dan perilaku seksual kan. Nah, seringkali kemudian yang terjadi dia mengeksplorasi organ seksualnya dimatke tenanan gitu. Jadi Dimatke dia tenanan sangat kan, memperhatikan. betul, ya. Jadi memperhatikan. Jadi kalau mengguk sedikit mengguk banget gitu. Kadang ngerasa seperti Iya. itu. Padahal kita tahu bahwa tidak ada sesuatu tuh yang lurus. Lurus tuh nggak ada. Sekarang saya Oke. tanya jari kita itu loh. Jari Mana kita ada ya? yang lempeng banget itu Iya, sebenarnya nggak ada ada. Agak variasinya. bengkok ya. Variasinya tiap orang juga beda. Saya misalnya karena terbiasa dari kecil dilatih sebagai orang Bali suruh nari. Ya. Oh, saya suruh meluruskan ini mesti melengkung. Nah, ini melengkung toh. Biasa nari ya dok ya. Melengkung. Lah karena Nari-nari. melengkung lah saya bilang aku ora normal. Melengkung saya nggak bisa suruh diluruskan Nggak ya tetap bisa, melengkung tetap saya melengkung, gitu. ya. Nah, itu adalah variasi anatomis baik. yang normal. Iya. Jadi normal dan kemudian bisa juga karena kebiasaan dari kecil orang pakai celana dalam diposisikan lebih di kanan atau lebih di kiri gitu. Gitu. Itu bisa juga juga, ya, tergantung Dok, ya. dicek aja biasa dari kecil naruh di kanan atau di Oh, kiri gitu. misalnya Iya. seperti itu. Kemudian yang jadi masalah adalah kalau suatu kelainan apabila kemudian terasa nyeri. Oh gitu. Jadi Kalau sudah terasa dirasakan nyeri kalau kemudian pada saat masuk darah ke situ kan menjadi lebih keras Ya. dan kemudian terasa nyeri, baru itu adalah kita curiga ini ada apa nih, Oh, gitu. karena mestinya tidak nyeri, Tidak ada nyeri tidak ya? nyeri. Jadi Tidak kalau ada. memang seperti itu baru datang ke dokter. Apakah itu juga sama dengan istilah penis pendek kecil itu juga sebenarnya normal dok? Iya, jadi kalau penis pendek, nah itu tadi saya awalnya gitu. Jadi sering pubertas itu lebih ekspresif tahu dan terus. eksploratif Iya. terhadap organ seksualnya. Yang terjadi dia ngematke punya dia, Ngematke. kemudian dibanding-bandingkan. Banding-bandingkan ya. Nah, seringkali perbandingannya tidak sesuai. Oh, gitu. Usianya berapa dibandingkan dengan Bandingkan usia yang berapa. seberapa, oh, ya. Kemudian etnisnya apa dibandingkan gitu etnisnya ya, Dok. mana. Itu pengaruh berbeda. juga ya. Dan yang saya baca juga bahwa berkaitan itu juga ada unsur genetik. Oh, baik. Jadi kalau misalnya orang tuanya begini mengharapkan anaknya, lah itu jadi Ya, anak susah ya, siapa ya anaknya lain. siapa nanti ya. Iya, jadi Ya, dicocok-cocokin. itu memang sudah ada. Tapi sekali lagi, tadi kita beri pertanyaan yang berikutnya kan tentang disfungsi, disfungsi ya. ya, betul. Mengenai disfungsi ini tentu kita mengecek kalau disfungsi itu secara fungsi, tapi dan secara ini fungsinya itu fungsinya secara seksual dan tapi fungsi reproduksi. Nah, Oh, gitu. sebenarnya kalau mengetahui bahwa kemampuannya untuk reproduksi tentu saja ada pemeriksaan lab. Oh, baik. Jadi pemeriksaan spermatozoa dilihat Ya. spermatozoanya berapa Berapa. persen, gerak bentuknya mikroskopis bagaimana, apakah dia bergerak atau anteng diem gitu. Ada ekornya gitu. Ada ekornya atau enggak, atau hanya kepala geleng-geleng, kita itu terlihat secara mikroskopis lebih dan ke harus situ ya. periksa. Jadi tidak hanya langsung melihat di kaca, wah ini disfungsi, enggak, enggak banyak gitu ya, tes Dok, yang ya, harus banyak. dilewati Iya, untuk betul ya, menentukan harus itu dicek adalah lab tadi. iya, itu adalah berfungsi baik reproduksi atau tidak. Jadi jangan terlalu kecil hati Iya, lah jangan gitu. kecil Kadang hati ya. ya karena pubertas itu Pengen tahu banding-bandingkan di matamu banding-bandingin. eksploratif Iya, terhadap organ eksploratif, seksual dan betul. perilakunya. Jadi Iya. lebih jadinya malah jadi terlalu kepo Ya, ya. terlalu kepo ya. Nah, untuk terlalu kepo ini bagus kalau nanti dapat sumber yang sesuai. betul, betul. Ya, yang dikhawatirkan adalah terlalu keponya itu kemudian mendapatkan sumber yang dari yang tidak, Tidak pas. pas, Itu ya betul. sebenarnya di usia-usia Ya, pubertas makanya itu. hari ini kita panggil dokter nih. Iya. Terima kasih sudah diberi Soalnya pencerahan. nanti baca yang lain-lain entah kacau nanti. Oke. Oke. Terus, Nah, Dok, Mm-mm. biasanya nih seusia saya tuh kan udah ada yang punya pacar nih.
Nah, menurut dokter pacaran yang sehat itu gimana? Oke. Pacaran yang sehat. Susah ya, Dok? Pertanyaan susah. Sehat itu definisi sehat memang agak lebih luas, tetapi intinya begini, kalau bagi saya itu kita itu semua, Rosalin siapapun itu harus mengetahui bahwa organ reproduksi kita, tubuh kita itu adalah tanggung jawab kita. Iya. Jadi Iya. kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Itu yang prinsip. Iya, benar. Jadi Tanggung jawab terhadap diri diri kita kita sendiri. sendiri, Ya. terhadap badan kita, terhadap organ reproduksi kita, itu kita punya tanggung jawab. Jadi intinya adalah jangan sampai terjebak bahwa sesuatu itu sekarang apalagi terbuka ya. Ya, Jadi semua sekarang informasi semua terbuka. terbuka. Kalau yang paling sering terjadi misalnya pacaran saya nggak sentuh-sentuhan. Kalau yang sekarang bukan trennya bukan sentuhan, malahan saya nggak menyentuh. Oh, Tapi apa? Dari rumah tolong dong kirimin fotonya. betul, iya, betul. benar-benar. Itu terjadi. Itu Iya, justru pernah. lebih berbahaya. Sebenarnya itu juga berbahaya. Karena sering abai terhadap bahwa sekarang media sosial seperti itu. Intinya adalah organ reproduksimu, tubuhmu adalah milikmu dan Milikmu. tanggung jawabmu. Jadi Tanggung sesuatu yang di-share itu akan bisa tersebar ke umum dan nanti bisa menyebabkan masalah yang banyak. Tanggung jawab itu Tanggung maksudnya kalau jawab. ada resiko atau hal yang tidak Iya. diinginkan ya itu kita sendiri yang nanggung. Jadi gitu ya. harus sadar Harus tentang sadar, itu iya, gitu. sadar Konsekuensi tentang itu harus menjaga. jadi seperti itu. Jadi sekarang trennya justru nggak pegangan tangan Tapi ketemu langsung iya, yang seperti itu online sekarang bisa, ya, ya. online sekarang Iya. itu sangat Tuh. beresiko. Berarti Jadi nih Dok, kalau misalnya ya ada kadang kan ada nih kasus yang saya temui beberapa saya baca ya, misalnya kan terpaksanya nih ada anak yang usianya masih remaja itu sudah menjadi orang tua atau katakanlah dia sudah punya anak gitu ya. Nah itu secara medis atau mungkin secara psikisnya itu sebenarnya sudah siap atau belum atau mungkin ada efeknya atau enggak mungkin. nah, kita bicara tentang ini jadi kesehatan reproduksi ini tidak hanya secara fisik tetapi secara mental dan sosial. Itu yang pikirkan. Jadi kalau kita kan selama ini pikir kesehatannya adalah secara fisiknya aja. Oh, itu masih muda. Secara fisik itu adalah kalau masih usia di bawah 20 tahun, itu kalau buat yang wanita itu adalah organ pinggulnya kan lingkar panggulnya Lingkar itu belum panggulnya. berkembang secara Oh gitu. sempurna. Belum Jadi pasti sempurna ya. ada beberapa yang mengalami kesulitan saat Kesulitan. persalinan Oh, sehingga iya. ya saya sekarang bersyukur teknik ada seksio macam-macam zaman dulu belum ada itu tingkat kematian karena yang Iya, ibu betul. yang melahirkan secara usia dini itu cukup tinggi, karena komplikasi itu ya. perdarahan saat persalinan. Dan kemudian resiko juga itu adalah pada usia muda itu kalau secara fisik ya itu juga bisa terjadi kelainan yang hipertensi pada kehamilan itu lebih tinggi gitu. pada Ada pada juga ya, usia Dok, ya. dini preeklamsi itu. Iya. Pada janin sendiri risikonya adalah lahir bayi yang prematur. Iya. Kemudian berat badan bayinya rendah. Dan tadi kan saya katakan kesehatan reproduksi tidak hanya fisik Iya. tapi mental. Mental juga Nah, ya. mentalnya Menjadi belum siap. betul. Akhirnya pada saat proses hamil itu dia depresi. Merasa ada bisa stigma gitu ya. karena masih kecil sudah Iya. jadinya dia depresi. Akibatnya depresi apa? Dia tidak melakukan asupan gizi yang cukup. Akibatnya apa kan ke janinnya. Iya, betul. Padahal iya janin itu harus membutuhkan gizi yang cukup supaya bisa tumbuh dengan baik. Apalagi untuk otak ya. Otak ya, pertumbuhan otak itu itu pada yang trimester 1000 hari pertama. pertama, Iya, ya. 1000 hari pertama dia tidak terjamin. Ya, betul. Kemudian lagi stigma dari orang kan tadi ada kesehatan reproduksi adalah sosial juga. Karena ada stigma di masyarakat dia menjadi ngumpet. Iya. Akibatnya apa ngumpet? Dia tidak periksa secara rutin ke dokter. Padahal kan kita harus periksa rutin pada ibu yang hamil. Itu yang utamanya. Dan lagi kesiapan mental pada anaknya lahir. Karena masih ibunya masih anak kecil gitu ya. Iya, lu kok beda karo bonekaku ya. Ini nangis rewel. Jadi itu nanti perawatan bayinya juga repot dan banyak yang mengalami depresi. Oh, baik. Jadi Berarti- itu konsekuensinya iya. memang cukup. Berarti Jadi itu kita memang- kembali yang nomor satu bahwa tubuhmu itu adalah
tanggung Tanggung jawabmu. jawabmu ya. Kita Jadi dengan masing-masing. seperti itu tahu banyak konsekuensinya, sehingga tentu bisa mengerti bahwa kalau Anda seperti itu apa konsekuensinya. Oh, baik. Jadi itu yang Oke, harus baik. diperhatikan. Dokter, tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih, ya. Kemudian mulai dari organnya, kemudian apa yang terjadi pada perempuan, kemudian pada laki-laki juga. Nah, sebelum kita akhiri obrolan ini nih, dokter ya, mungkin ada yang bisa disampaikan atau ada pesan-pesan atau tips untuk siswa-siswa tentunya ya, untuk bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi ini, dok. Ya, makasih Bu Eka dan Roslin. Nih, ngobrolnya asik banget ya hari ini. Ya, jadi begini, pada usia sekali lagi usia pubertas itu memang keinginan tahuannya tuh tinggi sekali. Jadi kepo dan sudah mulai timbul ketertarikan fisik maupun psikis ke lawan jenis. Dulu nggak pernah naksir, kok aku tahu-tahu naksir ya. Nggak sadar Seperti ya. itulah itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah kita bicara banyak ya tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya, dan yang paling ditekankan adalah banyak sekali sekarang sumber bacaan. Dan untuk kepo itu banyak sekali situs-situs, apalagi sekarang di rumah ya, bisa buka apapun, menjelajah apapun, dan bisa nonton apapun. Ya. Nah, itu saya terapkan pada saat saya kebetulan saya diajak bicara di sini karena pengalaman saya waktu dengan anak-anak gitu. Ya, pengalaman dokter. Pengalaman waktu dulu itu adalah yang saya merasa bersyukur bahwa saya sudah memberikan pengetahuan ke anak-anak sejak usia pubertas itu adalah tanggung jawab bahwa organ reproduksi itu adalah tanggung jawab dan kamu harus jaga baik-baik. Kesehatannya, tanggung jawab dan harus jaga ya dok, jaga ya, sendiri-sendiri jadi, ya. Jadi waktu saya ngajarkan ke anak saya adalah dari kecil saya tidak izinkan seorang pun memegang alat kelamin anak saya. Saya bilang kan ibu saja tidak pegang. Boleh, ya. Ibu dan bapak itu tidak pegang. Jadi kamu yang merawat. Jadi jangan izinkan sembarang orang itu memegang atau kamu memperlihatkan ke banyak orang. Dan itu ternyata adalah tips yang sangat oke, karena nanti kalian akan ada saat dimana tidak bersama orang tua, tidak bersama orang yang lebih dewasa yang bisa memberitahu. Anda bisa ingat bahwa pesan itu penting gitu. Dan yang berikutnya mencari sumber. Jadi dengan buahnya ini apalagi sudah mulai ada ketertarikan secara seksual, eksplorasi kemampuan pengetahuan seksualnya itu banyak itu, mestinya kita harus mendapatkan sumber yang tepat. Jadi ada yang tadi Bu Eka ya sampaikan, ada soal penis bengkok itu ternyata ini nanti berpengaruh terhadap kemampuan seksual. Periksa lab aja enggak kok tahu bisa punya anak apa enggak. Dari mulut ke mulut Iya, enggak bengkok atau apa, tapi kalau enggak periksa lab juga bisa saja dia tidak bisa anak karena tidak ada spermatosit. Ada juga kasus seperti itu. Jadi baca dari sumber yang tepat dan jangan malu untuk bertanya. Tadi sama orang yang tepat ya. Bertanya sama orang Jadi, tepat. acara kita pagi ini sudah tepat ya Pak? Iya. Kita sudah bertanya pada orang yang tepat ya. Baik dokter, terima kasih atas tadi ya informasi, penjelasan lebih detail dan sebagainya tadi. Oke, baik anak-anak, itu tadi obrolan kita dengan Dokter Suci ya, yang tentunya bisa menambah pengetahuan kalian mengenai pembelajaran kita pada topik sistem reproduksi manusia. Nah, jangan lupa setelah ini ada refleksi yang harus kalian lengkapi atau kalian isi, itu ada di GC IPA Biologi 9 dan di GC BK 9. Nah, dokter mungkin sebagai kalimat penutup atau closing statement dari dokter ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin ketiga kalinya nih saya di event ini menyampaikan bahwa closing yang paling penting adalah kita semua itu sadar bahwa tubuh kita itu adalah tanggung jawab kita, milik kita dan tanggung jawab kita. Jadi harus dirawat dengan baik-baik dan jangan izinkan siapapun untuk menguasai atau berbuat sesuatu terhadap tubuhmu. Karena kamu yang punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab saat ini maupun terhadap tanggung jawab masa depan. Jadi kita sudah diskusi banyak tadi ya. Jadi itu intinya itu adalah tanggung jawab kita tanggung ya. jawab kita. Jadi masing-masing kita sekarang adalah menjaga tubuh kita sebaik-baiknya karena berpengaruh terhadap saat sekarang dan juga berpengaruh terhadap
masa depan kita. Itu yang Ya. penting. Baik, terima Ya. kasih Dokter Nyoman. Nah, maaf Dokter Suci ya panggilannya ya, Iya. karena di depannya nomor ya. Dokter Suci terima kasih. Kemudian Roselyn dan juga anak-anak sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Jadi sampai jumpa atau sampai bertemu di Kipot berikutnya. Kipot SMP Karangturi, obrolan Santuy.